Sisa kata. Pertama, akses ke Zoom akan dibuka 30 menit. Peserta diizinkan masuk 15 menit sebelum acara dimulai. ID peserta dalam seminar ini nama asli _kelas, bukan nama perangkat atau hanya nama institusi. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat seminar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan mengaktifkan video dan mematikan suara selama proses seminar berlangsung. Semua peserta yang mengikuti seminar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara kirim chat, ketik, tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, kelas, dan pertanyaan secara ringkas atau secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Peserta dapat mengaktifkan suara setelah disilahkan moderator. Selanjutnya, pada akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Kemudian yang terakhir, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya seminar dan mengisi daftar hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar Sisa Kata, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Seminar Sastra, Ibu Dr. Siti Fatimah, SS MPD. Yang kami hormati, Ketua Panitia Seminar Sisa Kata, Edgar Lutfi Syafiqi, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom dalam acara Seminar Sisa Kata, diskusi santai karya sastra dengan tema mempopulerkan karya sastra sebagai kegiatan literasi di masa pandemi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap siap sedia.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama laporan Ketua Panitia Seminar Sisa Kata kepada Saudara Edgar Lutfi Syafiki. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mata kuliah Seminar Sastra, Ibu Dr. Siti Fatimah SSMPD. Yang saya hormati PJ mata kuliah Seminar Sastra. Yang saya hormati para pembicara Saudari Febres Nimal Mayang dan Saudari Marheni Budiningrum. Yang saya hormati kelompok-kelompok kuliah Seminar Sastra dan segenap panitia dan peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di room Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya banggakan, izinkan saya melaporkan kegiatan yang sedang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Kegiatan ini yaitu Sisa Kata, kepanjangan dari diskusi sastra karya sastra, yang mengangkat tema mempopulerkan karya sastra sebagai kegiatan literasi di masa pandemi. Peserta kegiatan Sisa Kata ini ada sekitar 50 mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang dan juga mahasiswa umum. Hadirin yang saya banggakan, itulah tadi hal-hal yang sudah saya sampaikan mengenai kegiatan acara hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mensukseskan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara Seminar Sisa Kata oleh dosen pengampu mata kuliah Seminar Sastra. Kepada Ibu Dr. Siti Fatimah SSMPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Sastra Kelompok 2 Kelas 6A, Saudara Edgar Lutfi. Yang saya hormati para narasumber webinar mempopulerkan karya sastra sebagai kegiatan literasi di masa pandemi, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat bertemu secara virtual dalam webinar yang bertajuk Saudara, pandemi yang menerpa bangsa kita menjadikan kita sebagai pendidik dan calon pendidik memilih kerja cerdas, ya, memilih jalan atau cara dalam berkomunikasi tanpa kontak fisik. Begitu juga ketika melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut berimbas pada dunia pendidikan kita. Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah cara berpikir, kemudian metode pengajaran, media pembelajaran, model yang digunakan oleh guru, strategi pembelajaran yang dipilih di dalam proses pembelajaran di Indonesia ini. Khususnya pembelajaran sastra Indonesia. Baik pembelajaran prosa, puisi, maupun drama. Apakah itu nanti di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, semua yang terkait dengan pembelajaran sastra Indonesia ikut berubah, beralih menjadi pembelajaran daring.
Oleh karena permasalahan tersebut, saudara-saudara, perlu ditemukan berbagai alternatif pembelajaran yang cerdas, terutama untuk pembelajaran sastra Indonesia, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, saya berharap dengan webinar yang dilaksanakan pada kesempatan ini, hal-hal tersebut akan dibahas dan ditemukan solusinya. Apa saja media yang digunakan, metodenya bagaimana, kemudian media pembelajaran yang bagaimana yang bisa digunakan dalam pembelajaran secara daring ini. Saudara-saudara, pertemuan-pertemuan ilmiah seperti ini sebenarnya harus banyak dilakukan oleh para cendekia, seperti halnya saudara-saudara dalam webinar ini. Kemudian selanjutnya semua proses berlangsungnya webinar ini akan saya serahkan sepenuhnya pada kelompok 2 kelas 6A untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan dari saya. Selanjutnya webinar saya nyatakan dibuka dan silakan dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rizky Bagus Amrullah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia, serta kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul secara online melalui aplikasi Zoom Meeting untuk melaksanakan kegiatan seminar sastra yang bertema memperoleh karya sastra sebagai kegiatan literasi di masa pandemi. Semoga acara pada pagi hari ini menjadi suatu hal yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, taufik, dan hidayah-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah seminar sastra yang kami laksanakan hari ini dapat menjadi momentum bagi kami untuk meningkatkan produktivitas diri kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pahlawan kami. Ya Allah, tak layak kami meminta lebih kepadamu karena Engkau telah memberi banyak nikmat kepada kami. Namun, siramilah hati kami dengan kesejukan sebagai tanda Engkau mendengarkan permohonan kami. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin yang berbahagia, berikutnya pemaparan materi bersama Saudari Febriasni Malmayang serta Saudari Marheni Budiningrum. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Saudari Dinda Oktania Prastiwi, disilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu peserta seminar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Sang Maha Kuasa. Amin. Perkenalkan, saya Dinda Oktania Prastiwi yang akan memandu acara Sisa Kata, diskusi santai karya sastra pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada dosen pengampu seminar sastra
Ibu Dr. Siti Fatimah SS MPD. Selamat datang pula kepada para hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin saya hormati, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam sekejap. Semua dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru yang serba virtual, termasuk kegiatan acara forum berdiskusi. Di masa pandemi ini tidak mengurangi kekreatifan seorang untuk menciptakan sebuah karya sastra. Karya sastra yang ditulis untuk mengungkapkan imajinasi pengarang agar dapat tersampaikan kepada penikmat sastra. Karya sastra memang tidak secara langsung mendidik pembacanya, namun karya sastra menampilkan citra energetis yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas emosional, yang kemudian berpengaruh terhadap kualitas lain. Pada kesempatan ini, semua akan dibahas oleh kedua narasumber kita, Ibu Febriasni Malmayang melalui diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu Melukis Senja, dan Ibu Marheni Budinirum melalui diksi dan gaya bahasa kumpulan cerpen 11-11 karya Versa Bersari. Apakah kami sudah dapat terhubung dengan Ibu Febriasni dan Ibu Marheni? Sudah, Mbak. Baik, narasumber sudah hadir bersama kita semua. Nanti akan ada 2 sesi. Di sesi pertama, narasumber memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon serta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Setelah narasumber menyampaikan materinya, akan ada sesi tanya-jawab dengan para peserta. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum pemaparan materi oleh narasumber pertama, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama, Febriasni Malmayang. Tempat tanggal lahir, Pemalang, 5 Februari 2001. Alamat, Jalan Pisang nomor 75 Sewaka, Pemalang. Pendidikan, TK Pertiwi Tunas Harapan, SD Negeri 02 Sewaka, SMP Negeri 4 Pemalang, SMA Negeri 2 Pemalang. Pengalaman organisasi, Ketua Bidang Keagamaan Dewan Penggalang SMP Negeri 4 Pemalang tahun 2014-2015. Anggota Paduan Suara Gita Suara Semanda 2016-2018. Sekretaris Paduan Suara Upvoice Universitas PGRI Semarang tahun 2019-2020. Selanjutnya, kami persilakan kepada narasumber pertama, Ibu Febriasni Malmayang untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman peserta seminar yang sudah hadir dan menyempatkan waktu sehingga kita dapat bersemuka walaupun secara virtual karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung. Perkenalkan, saya Febriasni Malmayang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu Melukis Senja. Langsung saja, pada era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mengakses apapun dan menerima informasi apapun yang dibutuhkan, salah satunya adalah karya sastra. Next, Mbak. Nah, karya sastra sendiri itu adalah berisi tentang isi hati pengarang, dan karya sastra juga memiliki ciri utama yaitu unsur keindahan. Pengertian tersebut disampaikan oleh Ratna halaman 13 tahun 2009. Kemudian, karya sastra yang akan kita bahas yaitu lirik lagu. Apa sih lirik lagu? Kemudian, kenapa memilih lirik lagu? Nah, lirik lagu sendiri itu merupakan puisi yang berisi tentang isi hati pengarang. Hal tersebut, pengertian tersebut ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian, mengapa sih memilih lirik lagu? Nah, lirik lagu itu menurut saya itu unik, karena lirik lagu dapat dikatakan sebagai puisi, namun disajikan dengan nyanyian. Next. Melukis Senja.
Mungkin di antara teman-teman tidak asing dengan lagu tersebut. Nah, lagu tersebut itu lagu milik Budi Doremi yang rilis pada tahun 2020. Dalam lagu tersebut diceritakan seseorang yang tetap berjuang dengan sepenuh hati, memperjuangkan kekasih hati walaupun sedang dalam masa-masa sulit. Lagu tersebut juga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, karena dalam lagu tersebut diselipkan gaya bahasa dan pemilihan diksi yang menarik, sehingga lagu tersebut populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan dewasa yang sedang kasmaran. Dalam sebuah karya sastra, biasanya terdapat diksi dan gaya bahasa, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan pengarang ingin makna yang tersirat dalam karya sastranya itu dapat ditangkap baik oleh pembaca maupun pendengar. Next, Mbak. Menurut Keraf, halaman 24 tahun 2008 menyampaikan bahwa diksi atau pilihan kata merupakan pembeda dari makna suatu gagasan yang ingin disampaikan, serta diksi itu biasanya berkenaan dengan nilai rasa bagi penikmatnya. Next, Mbak. Kemudian, diksi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, diksi berdasarkan makna, dan yang kedua, diksi berdasarkan struktur leksikal. Diksi berdasarkan makna. Yang pertama ada makna denotatif. Menurut Keraf, halaman 28 tahun 2008, makna denotatif merupakan makna yang berisi mengenai sebuah informasi yang bersifat nyata atau apa adanya. Contohnya ada mendengar dan bercerita. Nah, data tersebut merupakan makna denotatif, karena data tersebut bersifat apa adanya, atau bisa dikatakan tidak menggunakan kata kiasan. Nah, diksi tersebut digunakan untuk mempermudah pembaca ataupun pendengar menikmati dengan mudah karya sastra tersebut tanpa harus memikirkan makna tersirat yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Next. Next, Mbak. Yang kedua ada makna disebut makna evaluatif, merupakan salah satu makna yang di dalamnya mengandung unsur emosional, sehingga menimbulkan efek tertentu bagi pembaca atau pendengar yang menikmatinya. Kemudian data yang ditemukan itu ada dua, contohnya ada dua, melukis dan membasuh. Data tersebut termasuk makna konotatif, karena kata tersebut mengandung emosional, unsur emosional. Kemudian tujuan dari penggunaan diksi ini sendiri adalah untuk memberikan unsur keindahan pada setiap kata yang digunakan. Kemudian ada struktur leksikal. Yang pertama ada sinonimi. Pengertian sinonimi menurut Keraf, halaman 34 tahun 2008 adalah kata-kata yang memiliki kesamaan makna. Contohnya ada letih dan lelah.
Kemudian yang kedua ada polisemi. Polisemi merupakan salah satu diksi atau pilihan kata yang berbentuk satu kata tetapi memiliki banyak makna. Contohnya ada sendiri dan berjuang. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sendiri itu memiliki beberapa makna, yaitu ada seorang diri, kemudian tidak dibantu, terasingkan, dan lain-lain. Kemudian kata berjuang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki beberapa makna. Yang pertama ada berlaga, berkelahi, memperebutkan sesuatu, dan lain sebagainya. Next. Yang selanjutnya ada homonimi, suatu bentuk pilihan kata yang memiliki ciri dua kata atau lebih tetapi memiliki bentuk yang sama. Contohnya ada malam dan indah. Data tersebut termasuk homonimi karena kata malam dan indah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua atau lebih kata yang sama. Dan yang terakhir ada antonimi, merupakan diksi yang menyatakan hubungan antara makna satu dengan makna lainnya, tetapi berbeda atau saling bertentangan. Contohnya ada berat dan kini. Kata berat memiliki kata yang bertentangan, yaitu kata ringan. Kemudian kata kini juga memiliki kata yang saling bertentangan, yaitu kata nanti. Next. Selanjutnya ada gaya bahasa. Menurut Keraf, halaman 113 tahun 2008, gaya bahasa adalah ciri khas suatu bahasa yang mewakili isi hati penulis. Next. Sama dengan diksi, bagian gaya bahasa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa retoris ada eufemismus. Mulyono dalam Tarigan, halaman 125 sampai 126 tahun 2013 mengungkapkan bahwa eufemismus merupakan ungkapan yang digunakan sebagai pengganti ungkapan yang dianggap kasar. Contohnya ada menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Data tersebut merupakan gaya bahasa eufemismus karena terdapat permainan kata-kata yang halus dan bersifat tidak menyinggung perasaan orang lain. Next. Selanjutnya ada gaya bahasa kiasan, personifikasi. Gaya bahasa personifikasi merupakan ungkapan yang mempersamakan benda mati dengan makhluk yang bernyawa. Contohnya melukis senja. Data tersebut merupakan gaya bahasa personifikasi karena menggambarkan benda mati yang tidak bernyawa seolah-olah itu memiliki nyawa dan bersifat seperti manusia. Hal tersebut dapat memberikan efek hidup serta memperindah sehingga pembaca maupun pendengar tertarik untuk menikmati karya sastra tersebut. Fungsi gaya bahasa yang ditemukan dalam lirik lagu Melukis Senja ada 3. Yang pertama, menjelaskan hal tertentu secara detail, kemudian menghidupkan benda mati, dan hiasan. Fungsi yang pertama, bertujuan untuk menyampaikan informasi maupun menjelaskan hal tertentu secara detail.
Contohnya ada menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Nah, kalimat tersebut menjelaskan tentang keadaan seseorang yang telah berjuang untuk menjalani kehidupan dengan sekuat tenaga walaupun hidupnya itu dapat dikatakan sulit. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua bertujuan untuk memberikan efek hidup sehingga pembaca dan pendengar tertarik untuk menikmatinya. Contohnya ada melukis senja. Kemudian fungsi yang terakhir bertujuan untuk memberikan unsur keindahan pada setiap kata yang ditulis. Contohnya juga sama, yaitu melukis senja. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mayang atas paparan yang begitu menarik. Nah, pasti peserta seminar tidak sabar untuk bertanya ya. Namun ditahan dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Masih ada pemaparan dari narasumber kedua yang tidak kalah menariknya. Kalau tadi sudah berkenalan dengan narasumber yang pertama, sekarang kita akan berkenalan dengan narasumber kedua. Izinkan saya untuk menyampaikan CV narasumber kedua. Untuk host bisa share screen CV. Marheni Budiningrum. Moto, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesama. Biodata, Marheni Budiningrum. Panggilan Heni. Kendal 15 Desember 2000, Desa Gubuk Sari, RT 3 RW 3, Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Pendidikan, TK Muslimat Tarbiyatul Atfal, SD Negeri Gubuk Sari, SMP Negeri 1 Pegandon, SMK Negeri 4 Kendal. Pengalaman organisasi, Wakil Ketua Rohis SMK Negeri 4 Kendal tahun 2017-2018, Bendahara MPK SMK Negeri 4 Kendal tahun 2016-2017, Dewan Ambalan Pramuka SMK Negeri 4 Kendal tahun 2016-2018, Staf Divisi Strategi Dakwah Forsda Forum Rohis Daerah Kendal tahun 2016-2017, Staf Divisi An-Nisa UKKI Universitas PGRI Semarang. Kontak person 0815652365. Email marhenibudiningrum@heni-blogspot.com, Kendal, Jawa Tengah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kedua Ibu Marheni Budiningrum untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya menyapa para hadirin terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Fatimah, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Sastra, serta seluruh hadirin yang berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya merasa sangat terhormat diamanahi untuk menjadi pembicara kedua dalam kegiatan yang sangat menarik, yaitu diskusi santai mengenai karya sastra. Panitia mengonsepkan diskusi pagi hari ini bertema mempopulerkan karya sastra sebagai kegiatan literasi di masa pandemi. Bisa next. Baik, hadirin yang terhormat, di masa pandemi COVID-19 yang terbilang cukup lama ini, kira-kira sudah tahun lebih ya. Awal mula virus COVID-19 masuk di Indonesia sekitar bulan Juni 2020, sampai dengan sekarang Juni 2021, sudah banyak mengubah tatanan masyarakat, mengubah kebiasaan hidup kita sehari-hari. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial
yang tidak bisa lepas dengan orang lain, baik itu bekerja, belajar bersama dalam suatu lembaga pendidikan, atau sekadar kegiatan non-formal. Sekarang ini dipaksa keadaan untuk membatasi kegiatan berkerumun, ada istilah PKM, lockdown, atau isolasi mandiri. Dalam rangka ikhtiar memutus penyebaran COVID-19, ini mengakibatkan kita lebih sering berada pada situasi menjadi makhluk individual untuk sementara waktu. Hal itu tentu membuat kita merasa jenuh, merasa bosan, gitu ya. Maka tidak sedikit orang yang tiba-tiba menemukan hobi atau kebiasaan baru pada masa pandemi. Slide-nya bisa next. Untuk mengalihkan rasa bosan tersebut. Seperti ada tren berkebun, olahraga, dan sebagainya. Juga ada banyak waktu luang untuk menonton film series, misalnya membaca buku-buku seperti novel, komik, dan lain-lain. Menyinggung kebiasaan baru di masa pandemi, salah satunya yaitu kegiatan membaca. Ada sebagian orang untuk mengalihkan rasa bosan atau istilah modern sekarang itu gabut dengan membaca. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di negara Indonesia kita tercinta, daya literasi atau minat baca masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Meskipun perbukuan di Indonesia juga terus berkembang, namun kegiatan literasi belum mendapatkan hati di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini ada kesempatan emas, harusnya di masa-masa ini kita harus meningkatkan minat baca dan daya literasi karena hal itu sangatlah penting. Salah satu caranya yaitu mempopulerkan karya sastra sebagai langkah awal untuk kita bisa gemar membaca. Tidak perlu yang berat-berat dulu, cukup literasi yang ringan seperti cerpen atau novel. Keberadaan karya sastra sebenarnya sudah lama di tengah-tengah kita semua, sudah mengisi kegemaran sebagian orang, maka kita harus terus mempopulerkan sebagai salah satu gerakan literasi. Karena dalam karya sastra juga banyak wawasan baru yang dapat kita temukan. Bisa next. Saya mendefinisikan karya sastra merupakan suatu produk bahasa berupa lisan maupun tulisan yang di dalamnya mengandung gagasan dan imajinasi penulis, kemudian dikemas secara kreatif. Di layar sudah saya sertakan definisi karya sastra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sastra adalah karya tulis yang bila dibandingkan dengan tulisan lain, ciri-ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Karya sastra berarti karangan yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sastra memberikan wawasan yang umum tentang masalah manusiawi, sosial, maupun intelektual dengan caranya yang khas. Pembaca sastra dimungkinkan untuk menginterpretasikan teks sastra sesuai dengan wawasannya sendiri. Saya juga sertakan definisi sastra menurut para ahli, bisa diperhatikan bersama. Kemudian ada jenis-jenis karya sastra. Perlu saya sampaikan pada hadirin, sastra dibedakan menjadi sastra imajinatif dan non-imajinatif. Jika kita perhatikan, banyak pernyataan mengenai karya sastra itu mengacu pada karya imajinatif yang bersifat estetis. Karena bidang ini sering diidentikan dengan jenis imajinatifnya, seperti prosa fiksi dan puisi. Padahal tulisan non-imajinatif dan non-fiksi juga banyak diciptakan, hanya saja ketika kita menikmatinya, kita tidak merasa sedang membaca karya sastra. Untuk definisi dari jenis-jenis sastra, baik itu sastra imajinatif maupun non-imajinatif, mungkin pada diri dapat mendapatkan referensi secara mandiri ya, karena keterbatasan waktu, saya akan lanjutkan. Pada kesempatan ini, saya akan berusaha mempopulerkan karya sastra jenis prosa. Sebab saya perhatikan untuk mengisi waktu luang masa pandemi ini, terutama remaja lebih senang membaca prosa seperti cerpen dan novel. Baik, saya mengajarkan sebuah prosa berupa kumpulan cerpen 11 karya Filsafat Besari
Saat ini cerpen masih mempunyai daya minat yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Cerpen menjadi salah satu media alternatif untuk kegiatan literasi yang memberikan wawasan baru kepada para pembaca melalui ide gagasan yang diangkat oleh penulis. Kumpulan cerpen 11 karya Frisa Besari dirasakan menarik untuk kita bahas bersama karena buku ini tergolong luncuran karya sastra baru dan di dalamnya mengangkat tema yang relevan dengan era terkini. Meskipun sebagian besar dikemas secara fiksi. Terlebih, kumpulan cerpen atau penulis menyebutnya dengan album buku ini berhasil mendapatkan penghargaan kategori Rookie of the Years dari IKPI. Semenjak mendapatkan penghargaan sampai dengan awal tahun 2020, kumpulan cerpen ini mendapati top 10 bestseller di beberapa toko buku. Sehingga terbukti banyaknya peminat serta memang dari tampilan buku yang mempunyai kesan unik dan memancing rasa penasaran. Yang tidak kalah penting, kita turut memperkenalkan generasi penulis muda berbakat yang berhasil mempersembahkan karya sastra yang berkualitas untuk dapat dinikmati masyarakat lebih luas lagi, supaya bidang kesusastraan di Indonesia panjang umur dan semakin berjaya. Nah, agar pembahasan kita lebih mendasar, saya akan mengerucutkan topik pembahasannya mengenai diksi dan gaya bahasa pada kumpulan cerpen 11 karya Frisa Besari ini. Sebagai referensi kepada hadirin yang terhormat untuk menganalisis atau sekedar mengetahui diksi dan gaya bahasa dalam suatu karya sastra, dapat menggunakan kajian stilistika, yaitu kajian terhadap performasi kebahasaan khususnya yang terdapat pada karya sastra dengan pemfokusan analisis pada diksi dan gaya bahasa. Sedangkan untuk memudahkan proses analisisnya dapat menggunakan metode dokumentasi. Kumpulan cerpen atau album buku 11 karya Frisa Besari terdiri dari 11 judul cerpen, antara lain yaitu cerpen Aini, Melangkah Tanpamu, Acak Corak, Bum, Samar, Tamaran, dan Senja Bersayap. Dapat kita perhatikan bersama identitas dari album buku 11 ini. Kemudian langsung saja ke pembahasan. Diksi atau pilihan kata. Diksi dalam cerpen merupakan kemampuan penulis ketika memilih kata untuk digunakan dalam menuangkan gagasan yang disesuaikan dengan maksud tujuan penyampaian, sehingga dapat diterima dan dipahami oleh pembaca. Nah, itu saya sertakan definisi diksi menurut ahli, juga pada slide yang tertera. Begitu pula dalam kumpulan cerpen 11 karya Frisa Besari terdapat diksi yang ditonjolkan pengarang sebagai salah satu unsur estetis dalam tulisannya. Setelah dianalisis dan dikategorikan, diksi berdasarkan makna denotatif dan konotatif, terdapat diksi maupun rangkaian diksi yang menjadi ciri khas dalam setiap judul cerpen. Untuk diksi pada kumpulan cerpen ini, ialah kalimat pengulangan yang dituliskan lebih dari 3 kali dalam satu judul cerpen. Adapun setiap judul cerpen juga memiliki diksi dalam bentuk kalimat pengulangan dan kategori yang berbeda pula. Yang pertama ada diksi makna konotatif. Diksi makna konotatif ialah sebuah kata ciri-ciri perwatakan tertentu dari barang yang diwakilinya. Dengan demikian, makna denotatif merupakan kata yang dipaparkan dengan apa adanya secara wajar dalam bentuk eksplisit. Data yang diperoleh dari hasil analisis kumpulan cerpen ini antara lain yaitu seperti yang saya sematkan di slide. Tiba-tiba pintu kamar diketuk, Aini malas membuka pintu. Lalu ada data, maafkan Papa. Kedua data itu ditemukan beberapa kali dalam satu judul cerpen. Berdasarkan kedua data tersebut memperlihatkan bahwa penulis memperhatikan kenyamanan pembaca untuk dapat membaca kumpulan cerpen 11 sampai dengan akhir. Penggunaan diksi bermakna denotatif secara sistematis berulang menjadikan pembaca lebih fokus terhadap gagasan tiap cerpen dengan mudah dipahami. Kemudian ada diksi makna konotatif. Diksi bermakna konotatif ialah suatu pilihan kata yang digunakan dalam teks sastra seringkali terjadi bermakna berbeda dari makna yang tersirat dalam susunan kata yang diuraikan. Data yang diperoleh dari hasil analisis kumpulan cerpen ini antara lain sudah saya sematkan, itu ada data membalas surat ini takkan membunuhku.
Kutipan cerpen tersebut merupakan diksi atau pilihan kata dalam kategori makna konotatif, yaitu mempunyai arti lain. Beberapa kali juga digunakan dalam uraian cerpen silabus saya. Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan mengirim dan membalas surat tersebut tidak akan mengakibatkan suatu hal yang menjadi penyesalan. Takkan membunuhku. Ada kata-kata demikian merupakan sebuah kata yang tidak menjelaskan makna sebenarnya dalam kalimat tersebut, melainkan menerangkan maksud lain, yaitu membalas surat tidak akan menjadi sebuah masalah. Penulis menggunakan diksi makna denotatif. Penulis menggunakan diksi makna konotatif terlihat hendak menciptakan kesan estetis dengan mencoba merangsang gaya pikir pembahasan para pembaca. Baik, next. Kemudian kita akan membahas dari sisi gaya bahasanya. Gaya bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam cerpen. Gaya bahasa merupakan pemanfaatan atas kekayaan bahasa dalam menuangkan kreativitas penulis. Gaya bahasa juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan ciri-ciri bahasa sekolah penulis sastra. Oleh sebab itu, dengan gaya bahasa, penulis dapat memiliki ciri khas dan keunikan menguraikan gagasan dalam karya sastra sehingga mudah dikenali oleh pembaca. Penggunaan gaya bahasa dalam kumpulan cerpen ini sangat beragam, sehingga perlu dikategorikan agar dapat dideskripsikan secara terperinci. Analisis yang dilakukan yaitu dengan mengkategorikan gaya bahasa menjadi gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Yang pertama, gaya bahasa retoris merupakan gaya bahasa yang semata-mata merupakan penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu, seperti yang disampaikan oleh Keraf pada bukunya tahun 2009, halaman 130. Data yang diperoleh dalam kategori gaya bahasa retoris pada kumpulan cerpen ini, yaitu terdapat gaya bahasa aliterasi, asonansi, asidenton, eufemismus, litotes, pleonasme, erotesis, orasio, hiperbol, dan paradoks. Dari hasil analisis yang dilakukan, jenis gaya retoris yang sering digunakan dalam kumpulan cerpen ini antara lain yaitu eufemismus. Gaya bahasa ini merupakan suatu ungkapan dalam rangka untuk mengganti acuan pernyataan yang terdapat kemungkinan menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang dirasa tidak menyenangkan. Berdasarkan hasil analisis, penggunaan gaya bahasa ini memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori gaya bahasa retoris. Salah satu contoh kutipan pemakaian gaya bahasa eufemismus pada kumpulan cerpen 11 karya Besari antara lain yaitu yang ini tidak tertolong. Kutipan kalimat di atas merupakan gaya bahasa eufemismus yang terletak pada kata tidak tertolong dapat diartikan bahwa sebenarnya penulis hendak mengungkapkan perihal seseorang itu sudah meninggal dunia. Akan tetapi untuk menghindari kemungkinan penyinggungan perasaan keluarga disampaikan dengan kata tidak tertolong. Terlebih bahwa penulis ingin memberikan atau menginformasi kosakata baru yang dapat berupa sinonim sehingga mencapai kesan estetis melalui kalimat dengan penggunaan gaya bahasa tersebut. Kemudian ada gaya bahasa hiperbol. Gaya bahasa hiperbol menurut Keraf, kalimat yang menggunakan gaya bahasa dengan bentuk pernyataan yang berlebihan, dilebih-lebihkan dengan membesar-besarkan suatu hal biasanya berupa penggunaan rangkaian kalimat dengan korelasi kata paling dekat. Hasil analisis ditemukan terdapat gaya bahasa hiperbol dengan frekuensi terbanyak setelah eufemismus. Yaitu datanya berupa kutipan kalimat, saya sampai mengulang lagu itu hingga beberapa puluh kali untuk memastikan saya tidak salah dengar. Kata beberapa puluh kali itu seakan berlebih-lebihan begitu. Dari kutipan kalimat di atas terlihat bahwa penulis hendak melakukan penekanan terhadap suatu gagasan dengan penambahan kata-kata yang memiliki pemaknaan berkorelasi sehingga dapat disampaikan dengan terperinci. Kemudian ada gaya bahasa kiasan. Pengkategorian bahasa lainnya ialah gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan merupakan gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal lain
atau mencoba menunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut. Data hasil analisis dalam kategori ini terdapat gaya bahasa simile, metafora, personifikasi, eponim, epitet, sinekdot, metonomia, antonomasia, hipalase, ironi, dan sarkasme. Adapun jenis gaya bahasa kiasan yang sering digunakan dalam kumpulan cerpen ini antara lain simile. Gaya bahasa simile diartikan oleh Carroll merupakan penggunaan kata maupun kalimat dengan esensi persamaan dengan adanya maksud bersifat eksplisit, yaitu mengemukakan pernyataan yang sama dengan suatu hal. Penggunaan gaya bahasa ini memiliki frekuensi terbanyak dalam kategori gaya bahasa retoris. Data yang ditemukan itu seperti kutipan yang saya sertakan di PPT, hujan masih saja deras di luar sana, begitu pula di benaknya. Yang terletak pada ciri-ciri penggunaan kata perbandingan ialah kata begitu pula. Kalimat tersebut memiliki maksud bahwa sedang berada dalam situasi sedih di benak seseorang, kemudian diibaratkan seperti hujan. Dengan penggunaan gaya bahasa ini, penulis terlihat ingin menyatakan perbandingan dengan menggunakan kata-kata kias untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pembaca, serta untuk memberikan dalam suatu tujuan. Kemudian ada gaya bahasa personifikasi, semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan maupun bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dari hasil analisis, gaya bahasa personifikasi didapati mempunyai frekuensi tertinggi setelah gaya bahasa hiperbol. Contoh kutipan kalimat dari cerpennya itu ada, beberapa detik berlalu penuh bisu. Pada kutipan kalimat tersebut merupakan kalimat yang mengandung gaya bahasa personifikasi karena menempatkan detik dan merupakan benda bagian dari sebuah fisik jam diterapkan pada keadaan yang sifatnya kemanusiaan. Bisu merupakan kondisi keterbatasan yang umumnya hanya dialami oleh manusia, bukan itu ya, yang tidak bisa mengemukakan suara dan akan menjadi rangkaian kata detik bisu. Dapat diartikan bahwa waktu atau situasi yang berlalu dijalani begitu saja tanpa ada sebuah percakapan ataupun tindakan apapun. Dalam kutipan kalimat tersebut, penulis terlihat memaksimalkan kreativitasnya untuk menyatakan suatu pertentangan dalam situasi tertentu dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dari pengaruh kepada pembaca. Ya, mungkin itu sudah kita bahas bersama-sama macam-macam gaya bahasa ya yang ada dalam kumpulan cerpen 11 karya Sari. Demikian pembahasan mengenai variasi penggunaan diksi dan gaya bahasa dari album buku atau kumpulan cerpen 11 karya Sari. Besar harapan saya dapat meningkatkan minat baca kita semua sebagai salah satu kegiatan yang bermanfaat menghilangkan rasa jenuh di masa pandemi. Supaya pembahasan kita lebih relevan dan meluas, boleh setelah ini dilanjutkan dengan diskusi bersama. Atas perhatian dan suasana kondusif, para hadirin yang terhormat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh menarik ya pembahasan pada hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi yang sudah ditunggu-tunggu, sesi tanya-jawab. Sesi ini akan dibagi menjadi 2 termin. Setiap termin akan diberikan kesempatan bertanya untuk 3 orang. Pertanyaan untuk narasumber pertama itu pada termin pertama, dan narasumber kedua ada pada termin kedua. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa menyalakan raise hand, dan peserta yang terpilih berhak bertanya. Sebelum bertanya, hendaknya menyebutkan identitas terlebih dahulu, nama dan asal instansi. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya.
Baik, ini sudah ada satu penanya. Untuk Farida, bisa langsung bertanya dan menyalakan kameranya beserta mikrofonnya. Baik, Mbak Dinda, saya ingin bertanya pada Mbak Febriasni Malmayang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farida Yusriani, NPM 184-10008 dari kelompok 3. Pertanyaannya, dalam menentukan diksi dan gaya bahasa, dalam penelitian tersebut itu menggunakan kajian apa, Mbak Febriasni? Terima kasih. Baik, untuk narasumber Febriasni Malmayang, ini mau menjawab satu persatu atau menunggu 3 penanya terlebih dahulu? Dijawab sekarang boleh ya, Mbak Dinda? Oh ya, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farida. Kajian apa yang digunakan dalam penelitian ini? Saya menggunakan kajian stilistika. Kajian ini biasa digunakan untuk meneliti sebuah karya sastra. Nah, pengertian dari stilistika sendiri itu gaya yang digunakan pengarang dalam menuliskan karya sastranya sehingga dapat menimbulkan aspek keindahan dalam karya sastranya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sipley dalam Ratna halaman 8 tahun 2009. Terima kasih. Saudari Farida, apakah bisa diterima penjelasan dari narasumber? Sudah, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini untuk selanjutnya ada 2 penanya lagi nih. Yang kita pilih dulu, ini ada Saudari Eka Nur Amalia, silakan untuk menyalakan kameranya beserta mikrofonnya untuk bertanya. Silakan. Baik, Mbak. Saya Eka Nur Amalia, NPM 184100029. Izin bertanya kepada pembicara 1, Ibu Febriasni, bagaimana teknik analisis data dalam penelitian Anda? Terima kasih. Untuk narasumber, saya persilakan untuk menjawab. Oke, teknik analisis data yang saya gunakan, yang pertama, menemukan diksi dan gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Kemudian yang kedua, mengelompokkannya dalam sebuah tabel analisis, kemudian dianalisis. Begitu, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini ada penanya terakhir. Pada Saudari Sinta Mileniawati, silakan untuk menyalakan kameranya beserta dengan mikrofonnya. Saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Mbak Dinda. Saya ingin bertanya kepada Saudara Mayang tentang, tadi kan Saudara Mayang telah menjelaskan apa itu polisemi dan himonimi. Nah, saya ingin bertanya apakah keduanya memiliki perbedaan? Jika tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada narasumber, bisa menanggapi pertanyaan dari Saudari Sinta Mileniawati.
Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Homonimi dan polisemi itu memiliki perbedaan. Ya, perbedaannya itu jika homonimi merupakan dua kata atau lebih, tetapi memiliki bentuk yang sama. Kemudian, sedangkan polisemi sendiri itu satu bentuk, tetapi dia memiliki beberapa makna. Gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali diskusi hari ini ya. Selanjutnya, saya buka termin kedua untuk penanya pada narasumber Ibu Marheni Budingnirum. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Jangan lupa raise hand ya, dan menyalakan kameranya serta mikrofonnya. Nanti yang terpilih langsung saja bertanya. Baik, ini ada Saudari Kiki Anissa. Saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Anissa Amalia ingin bertanya kepada narasumber yang kedua. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam karya sastra dapat menunjukkan intelektual penulis? Terima kasih. Untuk narasumber, Ibu Marheni Budingnirum akan menjawab pertanyaan satu persatu atau kita tunggu 3 penanya terlebih dahulu? Langsung satu persatu boleh ya Mbak ya? Oh ya, silakan untuk narasumber bisa memberi tanggapan. Baik, pertanyaan dari Mbak Kiki Anissa, apakah penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam karya sastra dapat menunjukkan intelektual dari penulis? Penggunaan diksi dan gaya bahasa yang bervariasi dalam sebuah karya sastra mungkin lebih tepatnya menunjukkan daya kreativitas penulis. Nah, daya kreativitas penulis ini diperoleh setelah menempuh proses, di antaranya pengalaman-pengalaman. Mungkin pengalaman belajar yang merangsang intelektual itu sendiri, pengalaman mengolah informasi, riset, referensi, dan lain-lain, sehingga penulis tersebut mempunyai penguasaan luas untuk memunculkan kreativitas baru dan bervariasi dalam menuangkan ide dan gagasan pada karya sastra yang ia tulis. Terlebih, dapat dijadikan ciri khas atau karakteristik dari penulis. Mungkin begitu Mbak Kiki. Untuk Saudari Kiki Anissa, apakah dapat diterima penjelasan dari narasumber? Dapat diterima, Mbak. Terima kasih untuk narasumber kedua. Selanjutnya ini langsung saja ya, ada Saudari Lisbela Anissa. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya Mbak, saya Lisbela Anissa dari kelompok 1 ingin bertanya kepada narasumber. Mohon maaf, untuk Saudari Lisbela bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, saya Lisbela Anissa dari kelompok 1 ingin bertanya kepada narasumber. Apakah fungsi diksi bentuk pengulangan dalam kumpulan cerpen 1111 karya Firsa Bersari tersebut? Terima kasih. Baik, bisa langsung saya jawab mungkin ya? Ya, silakan Ibu Marheni. Apakah fungsi diksi bentuk pengulangan dari kumpulan cerpen yang sudah saya paparkan tadi, berdasarkan bentuk diksi pengulangan dari masing-masing cerpen dalam kumpulan cerpen 1111 karya Firsa Bersari, terlihat bahwa pengarang hendak merapatkan pemahaman terhadap gagasan yang disampaikan dengan cara menuliskan kalimat yang sama berulang kali sebagai penekanan sehingga dapat mencapai tujuan untuk memberikan penegasan dan pemfokusan terhadap gagasan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dari kumpulan cerpen yang dianalisis, setiap cerpen terdapat penggunaan bentuk diksi pengulangan, yaitu didominasi dalam kategori makna denotatif, karena menggunakan pembahasan yang sederhana. Tidak banyak menggunakan kiasan,
sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Mungkin begitu, Mbak. Baik, untuk Saudari Lisbela Anissa, apakah bisa diterima penjelasan dari narasumber? Baik, bisa diterima, Mbak. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, ada Saudari Fiona Salma Aufa. Saya persilakan untuk menyalakan kameranya beserta mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan. Baik, Mbak Dinda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Fiona Salma Aufa, NPM 18410025 dari kelas 6A. Saya ingin bertanya, apakah penggunaan diksi dan gaya bahasa yang beragam itu dapat meningkatkan minat pembaca? Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, langsung saja saya silakan narasumber untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan peserta. Baik, saya akan mencoba menanggapi dari pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Fiona. Terkait minat baca itu sangat kompatibel dengan pasar ya. Kalau mengambil sampel dari diri saya sendiri, penggunaan diksi dan gaya bahasa yang bervariasi dalam suatu karya sastra itu memang dirasakan lebih ada minat baca. Terlebih kalau kita belum menjumpai diksi dan gaya bahasa yang baru. Bisa menambah wawasan, bisa lebih tahu macam-macam pengolahan seni kebahasaan yang unik. Itu merasa senang. Ada rasa terkesan begitu terhadap bacaan. Jadi mungkin untuk penulis, penggunaan diksi dan gaya bahasanya dapat disesuaikan dengan selera pembaca. Sebaiknya bentuk-bentuknya yang sedang populer atau kekinian. Begitu Mbak Fiona. Untuk Saudari Fiona Salma Aufa, apakah dapat diterima penjelasan dari narasumber? Ya, Mbak. Sudah dapat diterima, insya Allah. Terima kasih, Mbak Eni. Baik, terima kasih kepada narasumber Ibu Febriasni Malmayang dan Ibu Marheni Buduningrum. Bapak, Ibu hadirin sekalian, diskusi pada hari ini sungguh luar biasa, sangat menarik. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Mungkin nanti di luar acara kita bisa melanjutkan diskusi. Baik, kesimpulan diskusi santai karya sastra pada hari ini adalah 1. Diksi dan gaya bahasa dalam kumpulan cerpen 11-11 karya Versa Bersari ditemukan diksi denotatif dan konotatif, serta gaya bahasa retoris yang terdiri dari eufemismus dan hiperbol, dan gaya bahasa kiasan terdiri dari simile dan personifikasi. 2. Diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu Melukis Senja ditemukan diksi berdasarkan makna seperti denotatif dan konotatif, sedangkan berdasarkan struktur leksikal terdiri dari sinonimi, polisemi, homonimi, dan antonimi. Untuk gaya bahasa ditemukan gaya bahasa retoris seperti eufemismus, dan untuk gaya bahasa kiasan seperti personifikasi. Bapak, Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara seminar sastra pada hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kita sudah mendapatkan pengalaman berharga dari materi yang telah diberikan oleh kedua narasumber. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat. Dan akhirnya, saya Dinda Oktania Prastiwi, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu sekalian. Acara saya serahkan pada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, baru saja kita menyimak dan menyaksikan bersama pemaparan materi dan juga diskusi bersama Saudari Febriasni Malmayang serta Saudari Marheni Budiningrum. Sangat luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti seminar Sisa Kata pada pagi hari ini. Kami dari panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan saja, nanti masukannya di akhir. Kelompok 1. Baik, Ibu.